Oke, jadi ini adalah Nintendo Game Boy Advance SP101 yang baru aja gua unboxing. Seperti inilah bentuk fisiknya, ya banyak banget sih ya terbilangnya untuk minusnya. Dari sisi bodi luarnya aja, tulisan Nintendo-nya udah ada kotoran kayak gini. Bagian sudutnya juga udah pudar. Nah, bagian sudutnya udah pudar, dan di bagian belakangnya udah berkarat. Ini kayak karatan gitu tuh. Di bagian port untuk ngecasnya juga, ini belum dites ngecas apakah bisa atau enggak, karena di paket penjualannya nggak dapet charger, jadi cuman unit doang kayak gini sama kaset multi. Nah, ini bodinya, belakangnya juga seperti ini. Kayaknya ini belum pernah dibongkar, ada stiker. Oke, seperti ini. Coba untuk di bagian cartridge-nya sih kayaknya aman ya, soalnya udah bisa baca ini kaset gua Kirby dan bisa baca di GBA SP101. Nah, kita buka ya. Nah, ini dia bentukannya. Oke, overall masih oke lah ya untuk tanda bekas pemakaiannya. Kayak lecet-lecetnya itu masih oke lah, nggak parah-parah amat di bagian sininya ya. Dan udah ada anti gores. Oke, kita coba nyalain. Nah, enaknya GBA SP101 itu udah bening layarnya, udah terang. Apalagi dinyalain lagi backlightnya. Nah, makin terang. Ini yang bikin gue suka dengan GBA SP101. Tapi sayangnya, setelah gua terima barang ini, layarnya itu nggak mulus 100%. Jadi bisa dibilang mana ya, nggak kelihatan kalau mati ya. Coba kalau nyala, nah ada white spot di sini dan ada sedikit scratch gitu tuh, kayak mengkerut, kayak tanda-tanda mau mengkerut si layarnya. Tapi kalau udah mulai gameplay kayak gini, itu nggak begitu kelihatan sih, masih bisa nyaman untuk dimainkan gamenya. Dan untuk speakernya itu kurang kenceng, karena gue punya GBA SP001 yang warna hijau, itu speakernya jauh lebih kenceng dibanding yang ini ya. Ini kayak redup banget, dan tentunya masih bisa diganti untuk speakernya. Nah, nggak jadi masalah lah. Dan shellnya pun walaupun lecet-lecet kayak gini masih bisa diganti. Walaupun layarnya emang paling krusial ya layar nih ya, karena kalau mau ganti pun mahal, nggak murah. Tapi selama dipakai buat main gamenya nyaman ya nggak jadi. Nah, kelihatan nih bagian hitam. Nah, tanda-tanda mau mengkerut, tapi nggak separah itu. Oke. Nah, jika kita bandingkan dengan GBA SP001, layarnya bakal kelihatan banget perbedaannya. Oke, coba ya kita nyalain. Nah, bisa kamu lihat perbedaannya, sangat-sangat jelas banget. Yang kiri terang, tambah backlightnya dinyalain terang banget. Ini pun backlightnya udah nyala, jadi kayak masih kurang terang karena ya udah beda jenis layarnya. Inilah alasan gua lebih prefer main di GBA SP101. Tapi gua suka dengan yang 001 ini karena warnanya hijau dan kayak jarang banget gitu ada yang jual GBA SP yang warna ini. Jadi gua suka. Yang penting gua udah punya yang 001 dan sekarang punya yang 101. Oke, tapi kalau untuk main secara daily itu lebih enak yang GBA SP101, layarnya udah bening. Oke, sekarang gua mau bahas harganya ya. GBA SP101 yang gua beli ini gua cari di toko online. Ya, tentunya gua nyari di toko hijau sama di Facebook Marketplace. Pada akhirnya gue nemuin yang harganya cocok di kantong gua, di harga kisaran 400.000. Tentu ada potongan dikit lah dari toko online-nya, paling 10.000 gitulah, 10.000-20.000. Sama ada gratis ongkir, jadi ya ada sedikit hemat lah ya untuk harga GBA SP101 gua ini. Engselnya juga masih aman, nggak goyang, masih aman. Baca cartridge aman,
Tombol-tombolnya pun masih aman, masih enak buat dimainin, masih empuk, nggak keras gitu untuk tombol-tombolnya. Nah ya, coba kita main Kirby. Kalau sebelumnya gue main di GBSP 001 itu kerasa banget gelapnya, dan itu menurut gue kurang nyaman ya buat gue yang udah terbiasa menatap layar yang terang, layar yang IPS gitu, panelnya. Jadi kayak wah, nggak cocok gitu tuh. Kecuali kalau kita pada saat dimana game konsol itu masih belum begitu berkembang, ya masih bisa diterima lah gitu. Sedangkan teknologi sekarang udah berkembang, dan kalau main dengan layar yang nggak begitu terang itu kayak kurang nyaman. Nah, yang unit yang gua dapat ini tinggal ganti speaker doang sih. Setelah itu udah. Oke, sekarang gua mau bahas pendapat gua mengenai Nintendo GBA SP101. Apakah masih worth it di tahun 2024 ini? Oke. Jadi gua udah sempat nyari berbagai macam produk GBA SP101 di pasaran ya. Itu tergantung dengan keadaan sih, tergantung dengan kondisi untuk harganya. Gua sempet nemuin ada yang di harga yang paling murah tuh ada sempat 250, tapi ya kondisinya gambling antara nyala atau mati karena nggak bisa dites, nggak ada baterainya. Itu ada di harga 250. Nah, untuk yang kondisi menurut gue masih oke, itu ada di harga sekitar 600 ribuan sekian lah. Itu gue udah sempet nemuin, itu kondisinya oke, nggak begitu banyak scratch, goresan gitu, bodinya masih bagus, layarnya bening. Itu gue sempet nemuin, dan gue nggak sempet keburu beli, udah kebeli sama orang lain duluan, jadi ya sangat disayangkan aja gitu. Pada akhirnya gue nemuin yang ini, harganya 400 ribu dengan berbagai macam kekurangannya, berbagai macam minusnya. Jadi kalau kamu mau beli Nintendo GBA SP, gue saranin sih beli yang 101 ya, karena layarnya udah seterang ini dibanding dengan Nintendo GBA SP 001 yang layarnya masih ya terbilang jadul lah. Nah, kalau mati backlightnya kayak gini, jadi kayak ini macamnya kayak layar GBA color, macamnya kayak gini layarnya, nggak terang. Tapi kalau buat di main sehari-hari sih lebih enak GBA SP101 ya. Layarnya udah terang, bisa dikurangin brightness-nya seperti ini. Nah, brightness yang dimatiin pun masih terang. Nah, jadi buat kamu yang lagi nyari konsol, ya gue saranin beli yang 101. Ya cari di harga kisaran 500 sampai 600 lah. Menurut gue itu masih worth it dengan kondisi tertentu ya. Nggak begitu banyak minusnya. Apalagi kalau kamu dapat yang minim minusnya di harga yang baru aja gue sebutin tadi, kisaran 500-600, itu kamu beruntung banget sih untuk nemuin unit yang sebagus itu. Oke, makasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di pembahasan game-game retro di channel gue ya. Dadah.